Di seberang danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan kau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Putra Manusia kepadamu, sebab dialah yang telah dimateraikan Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami lakukan supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Sebab itu kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau lakukan supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada yang tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka padanya, "Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabatku yang terkasih, untuk hidup kita tahu kita perlu makan. Namun sayangnya seringkali kita melupakan bahwa Tuhan sudah menciptakan kita sebagai makhluk, tidak hanya makhluk badani atau ragawi, tetapi kita adalah makhluk yang memiliki jiwa. Makhluk raga dan jiwa. Jadi sejatinya untuk hidup, berkembang, dan menjadi sempurna, tidak hanya badan kita yang perlu dikasih makan, tapi juga jiwa kita. Untuk memberi makan raga kita, badan kita tentunya mudah. Kita bisa makan nasi, makan roti, ya, yang suka kuliner makan rawon, makan bebek goreng, ya, makan pecel lele, sate kambing, gulai kambing, dan seterusnya. Namun, pertanyaan yang lebih penting adalah sekarang bagaimana kita bisa memberi makan jiwa kita. Kalau jiwa kita tidak ingin mati, kalau kita ingin jiwa kita sungguh hidup dan berkembang menjadi sempurna, perlu diberi makan. Pertanyaannya, mau dikasih makan apa jiwa kita? Bagi kita orang Katolik jawabannya sangat-sangat mudah. Jawabannya apa, Ibu? Apa, Pak? Ya nggak boleh salah ya, kalau salah kembali ke SD, TK ya. Betul sekali, tadi jawabannya adalah Yesus. Yesus yang hadir di Ekaristi, yang biasa kita sebut sebagai komuni suci. Dan ini sesuai dengan apa yang kita dengarkan hari ini. Yesus berkata bahwa akulah roti kehidupan.
Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Yesus adalah makanan jiwa kita. Namun ya, ada 3 permasalahan dasar yang sering kita hadapi mengenai makanan surgawi ini. Yang pertama adalah seringkali kita lebih mengutamakan, menjadikan prioritas roti duniawi daripada roti surgawi. Siapa di antara kita ya yang seringkali atau yang kadang-kadang lebih memilih tidak ikut misa hari Minggu sekedar untuk mendapatkan cuan lebih, atau sekedar pengen santai-santai saja, relax, healing, rekreasi? Atau siapa di antara kita yang sekarang mengikut Ekaristi tapi hanya setengah hati? Karena setengah hatinya lagi itu sudah siap untuk cari bakso nanti. Yang masih dicari makanan duniawi. Bagaimana bisa kita menerima makanan surgawi kalau yang kita utamakan adalah masih makanan duniawi? Itu yang pertama. Masalah yang kedua adalah seringkali kita mencampur adukan, membingungkan antara roti kehidupan, roti surgawi dengan roti duniawi. Maksudnya apa, Romo? Seringkali kita mengasosiasikan hal-hal rohani dengan hal-hal emosional. Maksudnya begini, seringkali kita merasa bahwa kita sudah disentuh secara rohani kalau kita merasakan sebuah emosi. Kita merasakan sesuatu, kita merasakan sensasi. Jadi kita menghubungkan antara hal-hal kegiatan dan aktivitas rohani dengan kegiatan emosional, perasaan dan emosi. Padahal perasaan, emosi itu masih bagian dari badan kita. Masih diproduksi oleh hormon-hormon di badan kita. Dan ini bahayanya. Kenapa kadang-kadang saat kita mengikuti Ekaristi tidak selalu kita merasakan sukacita. Saat menerima komuni tidak selalu ada rasanya. Kadang-kadang hanya hambar dan kering. Tidak selalu mengikuti kegiatan rohani penuh dengan sukacita. Tidak selalu. Kalau ada rasanya, ada sensasinya, ya puji Tuhan. Tapi seringkali mengikuti Ekaristi tidak ada rasanya. Dan karena kita membingungkan antara roti rohani dengan roti badani, antara hal rohani dan hal emosi, kita pun mulai bilang, wah ini gak ada rasanya. Saya kok tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya kita pun mencari opsi lain, mencari kegiatan lain, mencari tempat lain yang lebih ada rasanya. Nah, ini berbahaya. Kenapa? Karena kita mulai melihat kegiatan rohani hanya sebagai entertainment. Sesuatu yang memberikan kita sensasi dan emosi. Mengikuti Ekaristi seperti rasanya mengikuti stand up komedi. Kalau romonya nggak lucu, khotbahnya nggak ada rasanya. Mengikuti praise and worship, ya puji-pujian harus ya jingkrak-jingkrak, harus lagunya upbeat. Kalau enggak tidak ada rasanya. Yaitu apa bedanya mengikuti konser, ya? Apa bedanya dengan masuk ke dugem? Atau masuk ruang adorasi harus menemukan damai, harus menemukan healing, ya. Ya, itu apa bedanya ruang adorasi dengan pergi ke Bali, ya, ke sawah-sawah di Bali itu, ya. Jadi bagaimana kita memperlakukan roti surgawi selayaknya ya roti duniawi? Hanya mencari
kebutuhan emosional kita. Dan yang ketiga adalah seringkali kita menukar roti surgawi dengan roti badani. Ya, kita ke gereja, ya, kita berdoa, tapi ujung-ujungnya adalah kebutuhan kita pribadi. Kita ke gereja karena kita punya intensi. Kita berdoa novena karena kita punya permohonan. Kita bawa entah itu permohonan masalah finansial, masalah keluarga, masalah kesehatan, ya. Dan seringkali ini menjadi fokus kita dalam ekaristi. Sehingga ekaristi hanya menjadi sarana untuk kepentingan pribadi kita. Lupa inti dari ekaristi itu apa. Hati-hati. Jangan-jangan dalam ekaristi kita tidak mencari Yesus, tapi kita mencari diri kita sendiri. Tidak jiwanya yang diberi makan, tapi sekali lagi hanya badannya. Mungkin sebuah pertanyaan buat kita, lalu Romo bagaimana kita tahu bahwa jiwa kita ini bertumbuh melalui roti kehidupan, melalui komuni suci? Jawabannya adalah melalui buah-buah kasih. Kalau kita menyadari bahwa hidup kita sekarang lebih sabar menghadapi orang-orang sulit di sekitar kita. Kalau kita mulai mampu lebih banyak lagi berkorban, lebih banyak lagi mengasihi, lebih mampu mengantisipasi kebutuhan orang-orang yang kita kasihi, mampu terus dengan setia melayani walaupun kadang-kadang tidak dihargai. Ini tanda-tanda bahwa kita berkembang secara rohani. Ini tanda-tanda bahwa roti kehidupan sungguh menutrisi, memberikan nutrisi dan pertumbuhan dalam hidup kita. Saudara sekalian, jiwa kita juga butuh untuk diberi makan. Dan kalau kita memberi makan secara setia, ya, memberikan nutrisi secara setia melalui Ekaristi Kudus, kita bertumbuh dalam hal-hal kecil namun yang memberikan kasih luar biasa. Hanya dengan roti kehidupan kita sungguh bertumbuh dan menjadi sempurna. Amin.